warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada pagi ini saya dan teman kelompok saya akan membawakan materi yang berjudul Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia. Sebelum kita memasuki pemateri pertama, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya dan saya sendiri atas nama Sri Reski Wahyuni Rashid, NIM 105401113720, dan pemateri kedua atas nama Yuliana, NIM 105401108220. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya dan teman saya membawakan materi kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sri Reski Wahyuni Rashid, Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia, yaitu bahwa setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensi dalam mewujudkan cita-citanya perlu memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategi. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsep wawasan Nusantara, sedangkan geostrategi bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Sesuai dengan bagan paradigma ketatanegaraan negara Republik Indonesia, maka ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Adapun pengertian geostrategi yaitu bahwa geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa baik pada masa lampau, kini maupun mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, kepentingan, dan tujuan nasionalnya. Melalui pembangunan sehingga bangsa tetap eksis dalam arti ideologi, politis, ekonomis, sosial, budaya, dan hankam. Adapun pengertian geostrategi itu sendiri merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasionalnya. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Sedangkan geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memerlukan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Dalam pengembangan geostrategi Indonesia terdapat beberapa tujuan yang mendasarinya. Di antaranya adalah yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam maupun aspek-aspek lainnya. Yang kedua, alamiah, yaitu untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasionalnya. Yang ketiga, menjunjung tugas pokok pemerintahan Indonesia. Adapun pengertian dan ciri ketahanan nasional yaitu pengertian ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi tentang kelulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun konsepsi ketahanan nasional yaitu bahwa ada 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu
1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atau keadaan yang seharusnya dipenuhi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjelaskan suatu kegiatan khususnya dalam pembangunan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan yang bernegara. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya sendiri. 1. Konsepsi ketahanan nasional. Sebagai doktrin dasar nasional, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan dalam garis-garis besar haluan negara agar setiap orang masyarakat penyelenggaraan negara menerima dan menjalankannya. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut. 2. Sifat ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional ini memiliki sifat seperti mandiri, percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Dinamis ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strateginya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu adalah merupakan hal yang lumrah untuk mencapai kemajuan. Karena itu upaya peningkatan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional secara berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka makin tinggi pula kewibawaan dan daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional tidaklah mengutamakan sikap konfrontatif atau antagonistik, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Aspek geografi, aspek yang berkaitan dengan letak kondisi bumi, di mana negara berada beberapa wawasan nasional yang tumbuh karena pengaruh geografis seperti wawasan benua adalah cara pandang negara yang lain dilandasi lingkungan negara yang serba daratan atau dikenal dengan locket country. Wawasan bahari adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi negara yang bersifat archipelago, tetapi negaranya sendiri bersifat daratan. Komponen Pancagatra. Ketahanan di bidang ideologi adalah nasional yang berintikan pemahaman dan pengalaman nilai ideologi Pancasila yang dapat menjadi landasan sikap dan perilaku untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam yang membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan ini di bidang politik adalah ketahanan yang berintikan kehidupan politik yang damai, tertib, adil, jujur, dan demokratis, serta tercipta stabilitas politik yang dapat untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau atahage yang baik datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah ketahanan nasional yang berintikan tersedianya pangan murah dan berkualitas, pendidikan yang gratis, tersedianya sandang pangan yang mencukupi. Melalui adanya ketahanan nasional,
budaya di atas diharapkan dapat menjadi syaringan untuk mengatasi segala atau ATHG baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kelangsungan kehidupan sosial dan budaya bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional di bidang Hankam adalah ketahanan nasional yang berintikan adanya rasa aman, damai, tidak sengketa dengan bangsa dan negara lain, percaya pada kemampuan sendiri melalui hal di atas diharapkan mampu mengatasi segala atau ATHG yang baik datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kelangsungan kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Itulah pemaparan dari materi kami. Sekian dari saya. Billahi fal sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.